Halo sahabat Bukir Tamu, selamat berjumpa kembali, semoga selalu sehat. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar logika predikat. Jadi di pengantar logika informatika itu kita ketahui bahwa logika informatika itu ada dua jenis, dua model. Yang satu adalah logika proposisi, satu lagi adalah logika predikat. Kali ini kita akan bahas agar kita memiliki pemahaman apa sih bedanya logika predikat itu dengan logika proposisi. Mari kita mulai. Yang pertama adalah apa sih definisi logika predikat itu? Logika predikat itu adalah model logika untuk merepresentasikan hal-hal yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Digunakan untuk merepresentasikan fakta sebagai suatu pernyataan dalam bentuk formula yang disebut dengan WFF atau well form formula. Ini adalah operator yang digunakan di dalam logika predikat. 4 diantaranya saya yakin sudah mengenal waktu materi logika informatika dan logika proposisi. Yang pertama adalah implikasi. Implikasi itu hubungan model jika maka. Jadi jika P maka Q. Kemudian yang kedua adalah model not atau negasi, kebalikan dari pernyataan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan and atau dan atau disebut dengan konjungsi. Kemudian hubungan or atau yang disebut dengan konjungsi. Kemudian dua ini mungkin baru, hanya ada di logika predikat. Yang pertama adalah untuk setiap atau universal. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan terdapat atau eksistensial. Oke, kita mulai dulu dengan yang quantifier universal atau simbol universal. Apa sih yang dimaksud dengan quantifier universal ini? Ini adalah semua kalimat adalah benar untuk semua nilai variabelnya. Jadi keseluruhannya adalah sama. Misalkan jika kita bilang bahwa secara universal semua suka, artinya dalam satu domain atau populasi itu semua nilai variabelnya memang suka. Universal quantifier ini dinyatakan dengan simbol seperti itu, mudah menghafalkannya huruf A kebalik, membacanya universal, yang diikuti dengan satu atau lebih argumen untuk domain variabel. Simbol universal ini menyatakan untuk setiap atau untuk semua. Kita lanjutkan dengan quantifier eksistensial. Ini maknanya adalah semua kalimat benar untuk suatu nilai tertentu dalam sebuah domain. Existential quantifier direpresentasikan dengan simbol seperti itu, simbol huruf E tapi hadapnya kebalik, hadap ke belakang, yang menyatakan satu atau lebih argumen. Simbol eksistensial menyatakan terdapat atau ada, paling sedikit satu, terdapat satu atau beberapa, tapi tidak semuanya, tidak juga tidak ada, jadi minimal satu. Kalau semuanya berarti kita akan gunakan yang universal. Ini fungsi predikat yang disebut tadi dengan well form formula. Ini kunci untuk memahami mengapa logika predikat itu perlu. Ini salah satunya dari sini. Jadi kalau kita memahami ini, kita bisa paham memang logika predikat dalam beberapa hal lebih efisien penulisannya dibandingkan dengan logika proposisi. Sebagai contoh seperti ini. Ini ada proposisi A, B, C, D, E, masing-masing satu proposisi. Debbie adalah seorang mahasiswa, Iwan adalah seorang mahasiswa, Aldo adalah seorang mahasiswa, Rina adalah seorang mahasiswa, Sari adalah seorang mahasiswa. Dengan pendekatan logika proposisi, maka masing-masing ini adalah sebuah proposisi gitu. Kalau divariabelkan ya A, B, C, D, E. Bagaimana jika kita perlu dengan
50 orang mahasiswa, masing-masing satu proposisi. Tentu menuliskannya menjadi tidak efisien. Kalau menggunakan logika predikat, maka penulisannya seperti ini. Jadi, mahasiswa dalam kurung X. X ini adalah suatu variabel yang dapat berisi nama-nama mahasiswa yang di atas itu. Cara membacanya adalah, jika mahasiswa dalam kurung X, cara membacanya adalah X adalah mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa dalam kurung Debbie, cara membacanya adalah Debbie adalah seorang mahasiswa atau Debbie adalah mahasiswa. Kita coba lihat contoh kasus supaya kita lebih paham bagaimana penulisan logika predikat. Jadi pada sesi ini kita berusaha untuk paham dulu. Yang penting paham dulu mengapa logika predikat itu diperlukan dan bagaimana sebenarnya penulisannya, perbedaannya dengan logika proposisi. Nanti di sesi lain akan kita bahas dengan materi dan soal-soal mungkin yang lebih kompleks. Saat ini cukup untuk dipahami dulu logika predikat itu apa, mengapa perlu, dan bagaimana cara penulisannya. Lihat di sini ada beberapa proposisi, ya, beberapa pernyataan, ya, deklarasi. Pertama adalah Bagas adalah seorang mahasiswa. Bagas masuk prodi informatika. Setiap mahasiswa informatika pasti mahasiswa Vkom. Kalkulus adalah mata kuliah sulit. Setiap mahasiswa Vkom pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Oke, mahasiswa yang tidak pernah hadir pada kuliah mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Oke, yang terakhir, Bagas tidak pernah hadir kuliah mata kuliah kalkulus. Oke, mari kita lihat bagaimana cara menuliskan dalam bentuk logika predikat. Kalau tadi kita sudah ada contohnya, maka mungkin langsung tahu bahwa Bagas adalah seorang mahasiswa, maka menuliskannya adalah mahasiswa dalam kurung Bagas. Lalu bagaimana dengan Bagas masuk prodi informatika? Jadi logika predikat itu adalah benar-benar fokus pada predikat. Predikat itu adalah sesuatu yang memperjelas subjek. Jadi kalau Bagas adalah seorang mahasiswa, maka Bagas adalah subjek. Mahasiswa adalah predikat. Adalah seorang hanya kata penyambung aja, kita bisa menggunakan menggantikan kata-kata lain, tapi kata kuncinya adalah Bagas dan mahasiswa. Bagas adalah subjek, mahasiswa adalah sebuah predikat. Karena itu ketika diubah dalam penulisan logika predikat, maka kata kuncinya mahasiswa, predikatnya. Jadi penulisannya adalah mahasiswa dalam kurung Bagas. Bagaimana dengan Bagas masuk prodi informatika? Tentu berdasarkan yang pertama, penulisannya cukup informatika dalam kurung Bagas. Oke. Setiap mahasiswa informatika pasti mahasiswa Vkom. Ini hati-hati di sini. Setiap mahasiswa menunjukkan kalau semua. Kalau semua berarti kita harus menggunakan quantifier universal. Lihat bagaimana penulisannya pada nomor 3. Tadi mahasiswa Bagas, informatika Bagas. Untuk mengatakan semua mahasiswa informatika, maka kita di depannya kasih simbol universal. Kemudian X, informatika X. Informatika X, cara membacanya X adalah mahasiswa informatika. Mahasiswa dalam kurung Bagas yang pertama itu Bagas adalah mahasiswa. Ini implikasi, maka kita bisa membacanya semua mahasiswa informatika pasti mahasiswa Vkom. Oke, berikutnya adalah kalkulus adalah mata kuliah sulit. Subjeknya kalkulus, predikatnya sulit. Cara menuliskannya adalah sulit dalam kurung kalkulus. Berikutnya lagi adalah setiap mahasiswa Vkom pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Jadi tidak ada yang tengah-tengah, suka atau benci, pasti begitu. Setiap mahasiswa itu adalah universal. Karena itu seperti ini penulisannya. Universal X, informatika X artinya X mahasiswa informatika pasti akan suka X kalkulus artinya X-nya itu mahasiswa suka kalkulus.
Kita bisa baca pasti akan suka kalkulus atau benci kalkulus. Tapi kalau dibaca berpotong, maka suka X kalkulus itu sebenarnya adalah mahasiswa X suka kalkulus, mahasiswa X benci kalkulus. Berikutnya adalah setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Ini hati-hati, setiap mahasiswa artinya semua, universal. Tapi suatu mata kuliah tidak semuanya. Tidak semuanya, artinya eksistensial. Karena itu penulisannya seperti ini. Universal X, kemudian eksistensial Y, kemudian suka XY. Membacanya adalah mahasiswa, X itu mahasiswa, suka mata kuliah. Jadi setiap mahasiswa suka suatu mata kuliah. Suatu mata kuliah itu bisa satu, bisa dua, bisa beberapa, tapi tidak semua. Kalau ternyata semua mahasiswa itu suka semua mata kuliah, maka simbolnya bukan eksistensial, tapi universal. Berikutnya adalah mahasiswa yang tidak pernah hadir pada kuliah mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Nah, ini dia. Ini agak panjang. Intinya adalah kalau mahasiswa tidak pernah hadir pada mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Mahasiswa mata kuliah sulit tidak suka. Mahasiswa tidak pernah hadir mata kuliah sulit, kemudian disimpulkan tidak suka. Cara penulisannya adalah seperti ini. Artinya universal X menunjukkan semua mahasiswa, kemudian universal Y menunjukkan semua mata kuliah sulit, ya, semua mata kuliah sulit. Itu dilihat, X adalah mahasiswa, Y adalah mata kuliah sulit, walaupun hanya tulisan sulit ini. Nah, ini kemudian hadir XY ada negasi, berarti tidak hadir. Mahasiswa tidak hadir pada mata kuliah sulit itu bisa disimpulkan bahwa mahasiswa itu tidak suka mata kuliah tersebut. Ya, penulisannya seperti itu. Pelan-pelan kalau terbiasa akan bisa memahami. Yang terakhir tentu mudah. Bagas tidak pernah hadir kuliah mata kuliah kalkulus. Kata kuncinya adalah hadir, kemudian variabelnya Bagas dan kalkulus. Jadi predikatnya adalah hadir, bukan kalkulus. Kalkulus itu keterangan objek. Jadi hadir dalam kurung Bagas, kalkulus. Oke, jadi dalam pengantar logika predikat yang paling utama adalah bisa membedakan apa itu logika proposisi dan logika predikat. Kemudian mengapa sih logika predikat itu diperlukan? Tadi sudah disampaikan bahwa logika predikat itu bisa menyederhanakan, membuat efisien jika itu diselesaikan atau ditulis dengan logika proposisi. Kemudian berikutnya adalah harus terbiasa dengan dua tambahan operator baru, yaitu yang disebut dengan quantifier, ya, quantifier universal dan quantifier eksistensial. Universal itu jika semua variabel sama nilainya, statusnya, dan eksistensial itu jika setidaknya satu atau beberapa, tapi tidak semua, tapi ada. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini sudah punya gambaran. Nanti kita sambung lagi dengan mata kuliah atau pengetahuan tentang logika predikat ini yang lebih teknis dengan latihan-latihan. Tetapi secara prinsip pada titik ini saya harapkan bahwa kita sudah punya pemahaman apa itu logika proposisi, apa itu logika predikat. Oke, tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh. Sampai jumpa.